Siapa disebut bapak beriman? Abraham, Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan. Itu perintah atau janji? Itu perintah atau janji? Janji. Langsung hamil gak Sarah? 5 tahun kemudian? 10 tahun kemudian? Karena janji itu adalah sarana untuk orang bayi rohani, kanak-kanak rohani, latihan beriman, latihan. Tapi bicara beriman pada perintah Tuhan. Begitu Abraham dan Sarah punya anak, datang perintah Tuhan, datang perintah. Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasihi, sembelih dia bagiku. Itu perintah atau janji? Abraham robot atau manusia biasa? Ada nggak konflik di batin dia ketika perintah itu datang? Tapi akhirnya taat nggak dia? Iman itu kelihatan di ketaatan. Iman itu kepada perintah Tuhan. Catat baik-baik. Saya punya supir. Saya khotbah ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, atau khotbah Departemen Keuangan. Saya khotbah, saya berhenti parkir. Saya turun, saya bilang sama supir saya, Mas, saya lebih kurang 1,5 jam ibadah di kantor ini. Ya Pak, ya Pak. Kenapa Pak? Lihat, apa kursi belakang? Ada kemoceng Pak, ada kemoceng. Oke, lihat, perhatikan baik. Ambil kemoceng. Sebelum kau ngobrol sama teman-temanmu, sebelum kau makan siang, ambil kemoceng, kebaskan debu bagian luar bodi mobil. Setiap kita berhenti, langsung kerjakan itu. Kebaskan debu bagian bodi luar ini. Itu perintah atau janji? Catat baik-baik. Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Kesukaan saya. Catat baik, cerdas. Kesukaan saya. Berikutnya. Kalau kau lakukan itu dengan konsisten sepanjang tahun ini. Kalau kau lakukan ini dengan konsisten sepanjang tahun ini. Tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Cerdas dong. Perintah Tuhan kesukaan Tuhan. Janji Tuhan kesukaan manusia. Kenapa orang suka khotbah-khotbah janji Tuhan? Karena sentrisnya manusia, jahat dan keji. Catat bebek, catat bebek. Kenapa orang beriman pada janji Tuhan? Karena nggak mengenal Tuhan. Catat bebek. Beriman itu pada perintah Tuhan. Makanya Tuhan bilang, jikalau kau mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Karena fokus kita menyenangkanmu, senangkanmu. Lanjut. Hanya itu karindu. Lanjut, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Apa kata malaikat? Bohong. Kok khotbah yang sakit sembuh, yang gak punya anak dapat anak? Apa artinya itu? Itu kesukaan manusia. Coba khotbah itu yang pemarah lemah lembut, yang pelit, apalagi pelitnya aujubil bin jalik, suka memberi. Yang sombong rendah hati, perubahan kelakuan khotbah itu. Sakitmu sembuh nggak penting. Kau punya anak nggak penting. Kau pemarah nggak berubah, penting sekali, itu bisa binasa. Kau suka berantem suami istri nggak berubah juga, itu. Makanya saya sedih. Orang gereja lebih kagum orang lumpuh berjalan daripada seorang istri tunduk pada suami. Sedih saya. Makanya nanti banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak orang sakit sembuh, kayak 10 orang sakit kusta, sembuh semuanya, 9 masuk neraka. Mayoritas masuk neraka. Karena sembuh bukan ukuran rohani. Perubahan kelakuan ukuran rohani. 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh. 9 masuk neraka. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, lihatlah, 9 masuk neraka. Ciri utama Kristen bukan kesembuhan, bukan bagus khotbah, bukan nubuat, tetapi perubahan kelakuan. Yuk, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 7. Tampilkan operator. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Halo bapak, banyak bapak-bapak kasar sama istrinya, tapi sabar sekali sama istri orang. Itu kesurupan. Yang ada di sini tolong tersinggung, berarti harus bertobat. Banyak ibu-ibu disuruh pendetanya, Bu, bisa nggak angkat kursi? Oh ya, cepat sekali kalau pendeta. Kalau saya di jemaat saya bilang, Bu, bisa angkat kursi nggak? Ada pertemuan sebentar. Oh ya Pak Pendeta, ya cepat sekali. Tetapi kalau suaminya menyuruh,
Emang lu gak punya tenaga? Dia lawan. Saya bilang kalau kau tak sama saya gak ada artinya. Sama suami. Akhirnya banyak orang Kristen bagus di gereja, gak bagus dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya Kristennya, rohaninya hanya tebar pesona. Kasih itu sabar. Ada bapak-bapak pendeta, dia bilang, Pak Ridwan, kok istri bapak kalau marah-marah bapak tenang sekali. Bapak takut sama istri? Enggak. Perempuan, bapak-bapak dengar baik-baik. Kalau perempuan marah, nalarnya tumpul. Kematangan otaknya well done. Kalau perempuan marah, jangan jelasin. Ruwet sama dia karena nalarnya tumpul. Diam aja. Kalau istri saya marah, saya tatap dia. Saya senyum, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, cocok banget aku sama nih orang. Cocok sekali. Kalau marah lagi, saya bilang, Tuhan, kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan.